Saudara-saudari terkasih, selamat bertemu kembali pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Selasa 27 September 2022. Sebagai inspirasi bagi kita hari ini, kita membaca dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, saya pernah menonton sebuah film di mana dilukiskan satu keluarga yang saleh mempunyai seorang anak. Lalu pada suatu hari anaknya ini ikut dalam satu rombongan 4 orang naik sebuah mobil pergi berwisata. Sangat sayang mobil itu kecelakaan dan dari 4 penumpang mobil itu, justru anak orang tua yang saleh ini yang korban. Dan hanya dia yang meninggal. Nah, cobalah betapa hancur luluhnya perasaan dan hati dari orang tua ini. Ya, hanya satu-satunya anaknya. Lalu kemudian dari 4 yang ikut berwisata itu, anaknya yang menjadi korban. Itu yang meninggal. Wah, cobalah bayangkan itu bagaimana hancur luluhnya hatinya. Nah, mungkin perasaan marah, kecewa, kesal. Begitulah juga dialami oleh orang tua ini. Kira-kira begitulah dialami oleh Ayub. Ya, pada bacaan pertama. Dia di situ mengutuki hari lahirnya, mengutuki dirinya, mengutuki kejadiannya. Karena dia yang begitu saleh selama ini dan begitu makmur diberkati oleh Tuhan, tiba-tiba menjadi merana, begitu banyak kesusahan, penyakit, kemiskinan, dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudari? Dia ditegur oleh kawan-kawannya, ya, karena dia mengutuki kejadiannya itu, bahkan marah kepada Allah. Nah, kira-kira begitu juga kalau kita tadi dengarkan Injil, ya, dari Injil Lukas itu, bagaimana Yesus pada suatu hari katanya mau pergi ke Yerusalem, tapi mereka singgah di satu tempat orang Samaria dan murid-muridnya diutus ke situ, tetapi justru orang Samaria itu tidak mau menerima. Ya, murid-murid Yesus, ya, terutama Yakobus dan Yohanes, begitu marah dan jengkel karena orang Samaria itu tidak mau menerima Yesus yang mereka lihat sudah begitu baik, begitu berkuasa, begitu hebat dan mengagumkan, tapi justru ditolak oleh orang Samaria. Marah rasul-rasul ini, sehingga mereka minta izin kepada Tuhan, apakah boleh kami minta supaya diturunkan langit
api dari langit untuk menghancurkan orang Samaria ini, katanya. Tapi apa yang dikatakan tadi, saudara-saudari? Yesus berpaling kepada mereka, menegur mereka, dan akhirnya mereka pergi ke desa yang lain. Kita bisa marah sampai mengutuki, karena kita merasa kesal atau kecewa atau tak bisa menerima suatu keadaan, saudara-saudari. Itu yang tadi dialami oleh orang tua yang kehilangan anaknya yang satu-satunya itu kan. Itu yang dialami oleh Job atau Ayub. Itu yang dialami oleh rasul-rasul Yakobus dan Yohanes. Mereka marah sampai mau mengutuki. Sebenarnya oleh keadaan-keadaan tertentu kita sebagai manusia bereaksi seperti itu, ya wajar-wajar juga kan. Tapi pesan Tuhan pada hari ini, saudara-saudari, sikap seperti itu bukan sikap orang beriman yang baik. Ini harus kita ingat, saudara-saudari. Sikap marah sambil cenderung mengutuki situasi karena kekesalan, karena kekecewaan, ya, keberadaan kita dan sebagainya, kita lalu kutuki, kesal dan sebagainya. Itu pesan Injil pada hari ini untuk kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu bukan sikap yang baik untuk diteruskan. Karena tadi kita lihat bagaimana Job itu atau Ayub itu pada bagian-bagian akhir dari kitab Ayub, dia ditegur oleh Allah. Kawan-kawannya pun sebelumnya sudah banyak menegurnya. Allah marah kepada Ayub kan, bahkan menantang Ayub kalau dia tidak menyesal. Dan kita lihat akhirnya Ayub menyesal dan menarik kata-katanya yang sempat mengutuki keberadaannya, sempat marah kepada Allah itu. Dia akhirnya bertobat. Dan kita lihat tadi rasul-rasul pada Injil itu, mereka pun ditegur oleh Yesus. Itu mengatakan bahwa sikap mereka mengutuki orang-orang Samaria itu bukan sikap yang tepat. Menghukum, mengadili, ya, menjatuhkan penghakiman kepada orang-orang Samaria itu bukan sikap yang tepat. Yesus menegur mereka. Katanya tadi Yesus berpaling dan menegur mereka. Dan akhirnya mereka pergi ke desa yang lain. Jadi dalam situasi yang buntu dengan orang Samaria, akhirnya mereka cari solusi, cari hal lain yang bisa dilaksanakan, yang juga tidak kalah maknanya, tidak kalah artinya. Mereka pergi ke desa-desa yang lain. Saudara terkasih, jadi sebenarnya kita tidak boleh marah, tidak boleh sampai mengutuki, ya, situasi itu. Itulah pesan Injil pada hari ini. Karena apa? Karena sebenarnya kita tidak berhak itu. Kita tidak punya wewenang untuk itu. Tadi dalam bacaan pertama itu Allah mengatakan kan, semua isi alam semesta ini punya aku, katanya. Itu milikku. Jadi sebenarnya Allah boleh berbuat apa yang dia mau sesuai dengan kehendaknya. Dan kita sebagai ciptaannya, sebagai manusia, memang tidak punya wewenang, tidak berhak untuk mengutuki ataupun menentang situasi yang sudah dibuat untuk kita, saudara-saudari. Nah, tapi tentu saja peristiwa-peristiwa yang berat tetap saja berat, ya. Tapi apa yang harus kita buat? Inilah pesan pada hari ini untuk kita, saudara-saudari. Dalam setiap situasi yang ada, apapun itu, ya, kita harus mencari solusi. Kita harus mampu mengatasi. Kita harus cari jalan keluar. Kita harus akali supaya kita bisa menjalankan kehidupan kita, ya, walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan rencana kita semula. Nah, maka pendidikan yang paling baik sebenarnya ialah pendidikan yang membuat seorang anak, ya,
untuk tidak menyerah dari setiap kesulitan, ya, tidak menyerah dalam setiap masalah, tetapi dalam setiap masalah atau kesulitan dia gigih dan dia cari jalan keluar. Itulah makanya kalau sikap memanjakan anak, ya, untuk membuat mereka tanpa kesulitan, hidup tanpa masalah, itu sebenarnya akan merugikan anak itu. Karena mereka tidak akan belajar untuk mengatasi masalah. Padahal di dalam kehidupan kita tidak ada satu manusia pun yang luput dari masalah dan kesulitan. Jadi coba kalau ada anak yang akhirnya tidak belajar mengatasi kesulitan dan masalah, ya dia bisa suatu saat tumbang, kan? Karena setiap masalah akan datang padanya, banyak masalah yang akan harus dihadapinya. Tapi kalau dia terlatih untuk mengatasi itu, ya mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada, ya akhirnya dia terlatih untuk mengatasi masalah-masalah yang pasti akan timbul dalam kehidupannya. Nah, marilah saudara-saudara yang terkasih, kita jangan takut kalau ada anak kita mengalami kesulitan. Biarlah mereka belajar gitu. Nah, kita harus latih mereka, ya, supaya mereka dalam masalah-masalah dan kesulitan yang ada, ya, bukan mengutuki, bukan tumbang, bukan menyerah, tapi justru mereka cari jalan untuk mengatasi. Seperti tadi rasul-rasul bersama dengan Yesus itu, mereka pergi ke desa yang lain. Kalau desa Maria belum bisa menerima pada saat itu, mereka pergi ke desa lain, dan itu tidak kalah pentingnya, tidak kalah besar artinya. Dalam keluarga kita pasti mengalami berbagai macam masalah. Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah anak-anak, dan macam-macam lain-lain. Nah, tentu semuanya itu harus kita jalani, saudara-saudari. Nah, bagaimana kalau misalnya ada seorang anggota keluarga yang tidak sesuai dengan selera atau tidak sesuai dengan cita-cita kita, tidak sesuai dengan yang kita inginkan perangainya. Ini pun tidak harus disingkirkan, tidak harus diautkan dari pergaulan keluarga. Tadi kan sudah dikatakan, dan inilah pesan Injil pada hari ini. Dalam setiap masalah, dalam setiap keadaan, kita harus cari, harus kita temukan solusi, kita temukan jalan keluar, supaya akhirnya, ya, setiap orang di dalam keluarga kita merasa diterima, merasa bahagia, dan merasakan sukacita, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Salam, saudara.